Kewajiban seorang penyair, karya Pablo Neruda. Bagi siapa saja yang tak mendengarkan laut Jumat pagi ini, bagi siapa saja yang terpenjara di dalam rumah, kantor, pabrik, atau perempuan, atau jalanan, atau penambangan, atau sel yang kering, baginya lah aku datang, dan tanpa berbicara atau memandang, aku tiba dan membukakan pintu penjaranya, dan sebuah getaran dimulai, samar-samar dan tanpa henti. Sebuah gemuruh petir yang panjang menceburkan dirinya ke tubuh planet dan bumi. Sungai-sungai yang mengerang di samudra pasang, bintang bergetaran cepat dalam lingkarannya, dan laut berdenyut, mati, dan terus berdenyut. Maka seperti tergambar pada takdirku, tanpa henti-hentinya aku mesti mendengarkan dan menjaga keluh kesah laut dalam kesadaranku. Mesti merasakan hempasan ombak dan mengunggulkannya dalam gelas abadi, sehingga dimanapun, barangkali yang di dalam penjara, dimanapun mereka menderita hukuman pada musim gugur, aku mungkin hadir bersama gelombang besar. Aku mungkin keluar masuk melalui jendela, dan karena mendengarkanku, berpasang mata akan mengangkat dirinya dan bertanya, bagaimana aku dapat sampai ke laut? Dan aku melintasi mereka tanpa berkata apa-apa. Gema yang terang dari gelombang, pemisahan buih dan pasir, gemerisik geram menyeret dirinya sendiri. Tangisan kelabu burung-burung di laut pantai. Maka bagiku, kebebasan dan lautan akan menjawab bagi hati yang tersembunyi. Nirwana yang menari dalam pikiranku, mengokohkan keyakinanku pada bayangan cerita-cerita orang-orang di sekitarku. Mereka bilang hanya gembira, tiada duka. Mereka bilang hanya kemilau emas permata, tanpa bayang-bayang hitam. Nirwana. Dalam batasan bayang-bayang dan pikiran orang-orang di sekitarku. Manusia
dengan kemanusiaannya. Siapakah manusia? Mengapa berbeda? Berbeda dengan sebelumnya. Tapi cukuplah aku sekarang menjadi manusia, membawa suatu cerita tentang perjalanan kemanusiaanku kepada Robku. Akan kuceritakan aku selalu mengingatnya, membutuhkannya, berharap kepadanya. Manusia dengan kemanusiaannya. Akal pikiran yang membuatku memahami alam sekitarku, keagungan hati yang diberikan kepadaku mampu menyentuh raga-raga yang rapuh. Kemana akan berjalan kemanusiaan jika dirimu tak mengerti akan hadirmu? Melodi Malam, karya Alas Yusuf. Sama, aku juga ingat memori usangku masih bergetar, senada dengan ambisi, juga penempatan yang tak selaras. Aku memang mendekati jurang, tapi tahu jalan. Aku juga memposisikan diri pada tempat yang tepat, tapi selalu dianggap diriku ingin menghindar. Aku bukan menghindar, aku mencoba pasrah. Mengungkit masa kelam memang tak pantas, tapi apa boleh buat? Ragaku enggan untuk beralih. Aku juga berpikiran semua akan membaik, tapi faktanya semua hanya fana. Semua itu hanya jingga, sebersit pada alas tepis. Semakin tua diriku semakin paham apa itu cinta, apa itu rasa. Mereka datang dari satu hal dan berpijak di atas angan. Mengapa angan? Sebab hati enggan untuk dipadu, berusaha bangkit, sembuh total memang. Tapi insan berbeda logika, berbeda materi lalu pergi, mencoba merubah dengan hal baru. Tapi apa? Perjalanan itu tak senada.
saling tempur antar rasa. Akhirnya berhenti pada titik pasrah. Memang aneh dikata. Maka kupadukan keanehan itu dengan imaji. Imaji yang kutuang dalam perwujudan skema, tapi robek. Lalu kutuang dalam bentuk tulis, supaya semua orang dapat merasa seberapa rumit dunia ini. Yogyakarta, 18 Maret 2020. Gus Yusuf, terima kasih. Derasnya air hujan, petir menyambar, pandangan mata tetap ke depan. Jalan terjal tak jadi penghalang, perjuangan harus tetap dilanjutkan. Awan selimuti langit, air basahi bumi, jantung membakar darah, nadi bergetar dan bergetar. Derasnya air hujan tak dapat halangi derasnya aliran darah. Sambaran petir yang menakutkan tak dapat halangi perjuangan. Sungguh, sungguh dan sungguh, pilihan, pilihan dan pilihan, perjuangan, perjuangan dan perjuangan. Sungguh pilihan dan sungguh pilihan. Pilihan yang mulia, pilihan yang sangat berharga. Rela tinggalkan keluarga dan rela untuk semuanya. Perjuangan adalah pilihan. Perjuangan adalah pilihan. Bukan karena imbalan, tapi panggilan. Pemuda harus berjuang, berjuang dan berjuang untuk masa depan desa, untuk masa depan bangsa, untuk masa depan negara. Indonesia Jaya. Bupawara, 3 Mei 2020, 10 Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih. Raden Ajeng Kartini. Senajan panjenengan wanita nanging gelem rekoso, sanajan dipingit wong tuwa atine tetep mbela. Bela kaum wanita, ojo nganti kalah prakoso. Jejere wanita kudu tetep siaga, ngowahi nasibe bangsa, nurunake nasibe bangsa, duwe wawasan kang jembar, kanggo gayuh lintang kang sumunar. Saya
Sadia akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Banyulangit ciptaan dari Didi Kempot. Swara angin, angin sing ngariduati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Ora lames gedene nggonku tresnani. Swara senadyan mengono mimpi ngelmo ngelem ning dadaku tambah rasa kangen ning atiku ngelmo ngelemo ning aku peradam kesirang udan ing dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kelingan mendunge udan telesono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung mati barbar melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi barbar sing ning Langran Wonosari Yogyakarta. Udan krimis telesono klambiku jroning dada ben ragaring ngagap janji ora lames gedene nggonku tresnani nganti kapan aku ora iso lali ademe gunung merapi barbar melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi barbar sing ning Langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esok lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane. Kau datang tak diundang, kau pulang tak mau diantar. Teramat kecil ukuranmu, sehingga kami tak dapat melihatmu datang.
menggoncang dunia, membawa petaka bagi negara, menumbuhkan keegoisan diri kami, melemahkan mental kami. Kami tahu Engkau mengajarkan kami hidup bersih, membuat kami lebih waspada dan berjaga jarak. Tetapi, mengapa Engkau menyeret orang-orang lemah ke dalam lubang pemakaman, mematahkan semangat kami untuk tetap hidup, menyelimuti diri kami dengan rasa takut? Sudah puaskah Engkau membuat kami menderita? Cukup. Sudah cukup Kau membuat bumi kami tergoncang. Pulanglah dan jangan datang kembali. Panjang umurlah bumiku. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya kali ini di tengah pandemi corona? Acara Selasa Sastra tetap lanjut ya. Jadi kali ini saya akan bacakan puisi yang saya tulis sendiri dengan judul Corona, Jogja dan Rindu. Hai semua, apa kabar? Kalian baik? Sehat? Bahagia? Corona hari ini memberi kita jarak. Jarak untuk kita bersalaman. Jarak untuk kita berpelukan. Jarak untuk kita bertemu dan bercerita. Aku rindu pada kalian teman-teman. Aku rindu pada canda dan tawa kita. Aku rindu pada waktu kita bertemu di Jogja. Jogja yang selalu baik. Jogja yang selalu hangat. Jogja yang selalu penuh cinta dan sayang. Semoga corona cepat pergi, sehingga yang sakit segera pulih, sehingga yang jauh kembali dekat, sehingga yang berjarak kembali bertemu. Amin. Tetap semangat, mari kita lawan pandemi ini bersama-sama dan stay at home. Terima kasih, selamat merayakan Hari Selasa Sastra. Nah, COVID-19 tidak akan selesai hanya dengan penjelasan medis dan ilmiah. COVID-19 bisa selesai jika di antara kita masih ada cinta. Prolog yang sedikit manis ini menjadi bentuk penghormatan saya kepada korban COVID-19 yang kurang beruntung atau meninggal dunia. Sekaligus sebagai bentuk keresahan atas rasa cinta antara sesama yang mendadak menguap tersapu wabah yang semestinya dihadapi bersama-sama. Jasadnya ditolak warga. Begitulah tagline sebuah berita. Jika masih bisa bicara, mungkin jasad itu boleh jadi menangis. Sebab tidak cukup hanya dikubur dalam kesunyian. Namun penolakan warga yang ketakutan itu jauh lebih memilukan. Beruntungnya jasad pasien positif COVID-19 meninggal dunia itu sudah tenang terbalut protokol pemakaman. Namun bagaimana dengan keluarganya, saudara-saudara kandungnya, atau orang-orang terdekatnya?
Kondisi semacam ini mengingatkan saya kepada pujangga terbesar Inggris William Shakespeare 1564-1616. Ia mengatakan, apalah arti sebuah nama? Seperti pagebluk yang lain di tahun 1966, siapa yang mau namanya dilekatkan dengan nama Aidit? Sebuah nama kutukan di masa Orde Baru yang menjadi jaminan kebebasannya akan diberangus, dikucilkan tanpa pembelaan. Dalam kutipan lain, Shakespeare mengatakan, andaikan kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan beraroma wangi. Nama lain yang dimaksud belum tentu sebuah nama yang buruk, melainkan nama yang semua orang sepakat untuk diberikan kepada bunga mawar. Sedangkan saat ini, jangankan berstatus pasien positif COVID-19 yang meninggal, status orang dalam pemantauan atau ODP saja harus menggunakan hak istimewanya, yakni tetap tinggal di rumah. Inilah sanksi sosial yang lebih kejam dari tingkatan mortalitas COVID-19 yang oleh para ahli medis hanya disebut 2%. Masih ragu jika penyelesaian COVID-19 ini tidak bisa hanya dengan keterangan medis ilmiah, melainkan juga dengan manajemen cinta yang benar? Mari kita tanyakan kepada Gabriel Marcel yang pernah mendefinisikan cinta pada Desarian 1889 sampai 1973. Menurutnya, cinta berasal dari hakikat terdalam dalam diri manusia. Cinta seperti sebuah panggilan. Cinta memanggil manusia untuk mencintai orang lain. Cinta merupakan sebuah pengalaman konkret dan personal. Orang yang dicintai dan orang yang mencintainya. Cinta tidak terbatas ruang dan waktu. Lebih ekstrim, Marcel bahkan mengatakan bahwa mencintai itu artinya kamu tidak akan mati. Meskipun orang yang dicintai telah meninggal dunia, ia akan tetap ada, dicintai dalam hati kita. Cinta harus dipahami sebagai suatu aktivitas eksistensial. Meskipun cinta akan menjadi misteri, sebab mencintai itu dengan hati bisa melihat kekurangan, keterbukaan, dan setia. Maka arti kebersamaan harus diartikan sebagai kesempatan dialogal, saling berbagi antar pribadi. Begitu pula hubungan antara agama yang masih dilihat sebagai problem-problem yang harus dipecahkan. Segaris dengan orang yang harus menentukan sikap politik, berhadapan dengan lawan politik dalam kancah persaingan atau perebutan kekuasaan atau pengaruh. Hidup adalah mencinta, karena jika kita kehilangan cinta, kasih sayang dan kebaikan dalam hidup ini, maka kita kehilangan semua yang dapat memberi pesona pada kehidupan, kata Marcel yang juga seorang kritikus musik, pengarang drama, dan filsuf Prancis ini. Namun Jean-Paul Sartre dalam pertemuan sebelumnya sempat mengatakan bahwa hidup adalah pertentangan semata-mata. Namun konflik itu jelas bukan merupakan hubungan yang autentik. Tidak ada salahnya pemahaman harus diendapkan. Apa yang dimaksud Sartre yakni manusia harus melihat apa yang bermakna. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia selalu terarah kepada orang lain. Sehingga apa yang perlu dicetak tebal atau perlu digarisbawahi dari pendapat Sartre ini, yakni bahwa dalam hidup manusia harus bersedia terbuka, menghargai keberlainan supaya hidup tidak sia-sia. Sampai titik ini, konflik-konflik yang ada seharusnya bermuara pada upaya pembangunan manusia agar bisa hidup bersama. Perlu saling menghormati sebagai manusia. Bukan seperti yang dikhawatirkan Marcel, cinta menjadi arena unjuk rasa, semacam teknik degradasi di mana orang memperlakukan orang lain bukan sebagai sesamanya, namun sebagai barang rongsokan yang bisa diperlakukan semena-mena.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya komunitas sastra. Sebelumnya terima kasih sekali buat Mas Teddy dan kawan-kawan semua yang ada di Selasa Sastra. Sangat kreatif di musim seperti ini, puasa, terus corona kayak gini, tapi masih kreatif dengan puisi. Ya, sebelumnya mungkin saya sedikit cuma akan membacakan satu puisi biar tetap ada corona pun puisi tetap berlanjut seperti itu. Ya, langsung saja saya akan membacakan puisinya sastrawan Indonesia yang sudah terkenal, yaitu Sitor Situmorang. Malioboro, Yogyakarta pagi hari. Sajak hidup sehari-hari tak kunjung habis. Irama arsitektur toko Cina dan atap-atap Yogyakarta ramah. Mengangkat tangan, melayang tinggi hingga terantuk puncak Merapi. Menggapai langit para resi, obrolan supir-supir taksi di lobi hotel, cantolan hadirku di bumi. Lakon sehari-hari, lakon setiap pagi. Malioboro terbangun di luapan lagu-lagu jalanan masa kini. Berpapasan bau turis, warna dagangan dan langkah orang desa kota. Si mahasiswa, si penyair muda, si gelandangan. Emoh mitos kuno sibuk kencang dengan kotanya. Yogyakarta yang selalu tua, yang selalu muda, selamat pagi. Sitor Situmorang. Terima kasih. Wajar curiga, tapi bukan curiga yang tak wajar. Itu hanya akan membuat aku jadi hilang asa. Wajar cemburu, tapi bukan cemburu yang tak wajar. Itu hanya akan membuat kita selalu bertengkar. Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan lakukan, hatiku bisa tak
Percaya aku, hatiku dimilikimu. Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan lakukan hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Percaya aku, hatiku dimilikimu. Perkenalkan, saya Mirna Radila. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Lungamu, dening Ratri Diajeng. Aku ngerti, lungamu ora bakal suwe. Aku ngerti, yen kowe ora bakal lirwo janji. Aku ngerti, yen kowe isih tresno marang aku. Sak banjure bakal dadi harjuna uripku. Aku uga ngerti yen kahanan sing gawe aku lan kowe adoh. Aku kuat mergo sayang. Aku ra bakal ngalih ngendi papan. Mergo kowe bakal dumunung ning atiku. Saklawase uripku, aku uga ora bisa malih. Aku isih srikandimu sing tansah setya tuhu. Terima kasih. Bisu, seketika aku bisu. Langit-langit yang biru tiba-tiba hitam mengharu. Congkah manusia bikin resah, pikir mereka seolah pasrah. Doa mereka seolah gundah, pura-pura itu namanya parah. Ini negeri yang lucu, yang seharusnya benar tetapi salah, wagu. Yang seharusnya salah tetapi benar, ragu. Saking lucunya itu namanya saru. Ada yang beribadah untuk surganya, ada yang beragama untuk pribadinya. Dikira tarwehnya itu penuh pahala, dikira jihadnya paling mulia. Aku di rumah, Gusti paling melaknat. Jumatan tidak, sholat hanya 5 rakaat. Yang penting keyakinanku kuat, Gusti Allah berikan aku nikmat. Sini kita diuji, saling berbagi meski kita tak diberi, saling memiliki tapi tak dimiliki. Cukup diam karena semua ini adalah diuji.
Kapan hidup dan kapan kita akan mati. Pandemi masih mengguyur tubuh, seakan kita mati dibunuh. Disayat berita penuh tuduh, ada yang mati ditolak malah mengaduh. Tolong selesaikan tanpa mengurangi kenikmatan, karena aku lagi asik makan. Cemooh aku bila kurang berkenan, karena ini hanya ungkapan perasaan. Di sebuah negeri bernama Sontoloyo, sudah tak ada lagi puisi. Yang ada hanya salam basa-basi. Secangkir kopi angan-angan, candaan persoalan atas lutut di bawah pusar. Seperti di negeri sebelah. Setelah persoalan pertama selesai, ada persoalan lain menunggu di jamah. Hidup adalah sekumpulan persoalan. Begitulah pula puisi yang tak akan selesai, tak akan pernah usai, sampai hidup sendiri tiada. Ada kata di ujung pena, ada kata di ujung lidah. Urung dimuncratkan pada bait-bait, pada ruang-ruang, pada semesta. Aku sedikit curiga. Apakah malah sesungguhnya sudah tak ada gairah pada puisi? Bagai perempuan, usia senja pada fase menopause. Garing kulitnya, garing birahinya. Suatu ketika ada sebentar puisi singgah. Itu pun tak berarti apa-apa. Senyap menjawab hadirnya. Tak ada gempita seperti dahulu kala. Di negeri bernama Sontoloyo. Tapi biar saja, biarlah. Semua toh sudah berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing pihak hanyut pada arusnya. Dan aku berada di tepian, memunguti kata berserat, juga puisi. Yogyakarta, 11 November 2019. Terima kasih. Sayangku, 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 sayangku. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah. Meski saat ini terasa gelap, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di rumah aja. Tetap di rumah. Hati kita masih punya cahaya, di balik senyum, keberanian, dan harapan. Tetap di rumah aja. Teruslah berjaga. Agar sinarnya. Tetap di rumah aja. Sampai nanti. Saat semua kembali seperti semula. Jangan takut, jangan takut, jangan takut.
tapi mungkin saja telah mengubah dan bahkan berubah warna kecoklatan. Tak tahu apabila itu terlepas dari kayaknya sementara ataupun satu rasa aku hanya sekedar yang kemarin mampu aku pinjam sepatu karena melihat sebagian dari pohon di depan. Bumi perdikan saat malam sajak dia wajah saya mengalir dari jemari antara saraf dan waras. Aku masih ingat orang-orang yang Arab pada kehidupan saya. Bumi perdikan Kamis 3 November. Selanjutnya berjudul sepanjang jalan kampungku malam ini lampu jalanan hujan menjadikan sebuah wajah-wajah seperti selalu ada pertanyaan dari mulut-mulut yang mengunyah kegelisahan. Apa terjadi?
Becik anggap asor dene mini klenyang. Ojo kepingin dadi lintang lan rembulan, yen to ora bisa aweh pepadang. Becik dadi lilin najan urup sak pelik. Urupmu bisa dadi kurban madangi wong kang lagi kepetengan. Ojo kepingin dadi samudra yen nyatane ora duwe ombak. Weh becik dadi yo uyah nadyan mung sak jimpit aweh rasa piguno tumrapi ngaurip lan sesama. Semilir angin menyapa dedaunan, berbisik lirih, menyentuh penuh kelembutan. Hening pun semakin nampak dalam kesunyian. Hatiku berbisik, bertanya-tanya tanpa ada jawaban. Seperlik cahaya bulan menjadi saksi, terasa dingin merayu hati, melukis cerita hari demi hari. Dan ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Bulan, dekaplah aku dalam redupmu. Izinkan aku melepas rindu, rindu yang membelenggu kalbu. Bulan, ku titipkan sepucuk salam, sampaikan rasa rindu yang mendalam. Terima kasih malam, terima kasih. Puisi dalam rangka Hari Puisi yang ditulis oleh Siwi.
suing wengi teko ayu luput ing lara luput pilai kabeh Jim setan tatan puron paneluhan tan ono wani miwah penggawe ala gunane wong luput keniat temahana terata maling ato tan ono ngarahing mami kuno tutupan sirena Selamat malam sahabat Indonesia. Saya akan menyanyikan satu buah lagu Hamba Menyanyi untuk semua sahabat Indonesia. Semoga terhibur. Hamba menyanyi, mencinta suara, turut kepada seni Ibu Indonesia. Hanyalah ini hamba tanda pencinta hati pada Bu Pertiwi. Hanya maksud jangan sampai hamba dengan tangan hamba bakti pada Maha Indonesia. Terima hamba sebagai putra, meskipun hamba hanya dapat urun suara. Terima hamba sebagai putra, meskipun hamba hanya dapat urun suara. Meskipun hamba hanya dapat urun suara. Terima kasih semua. Salam Indonesia.
Aku mulai khawatir banyak orang yang mulai meninggalkan dan melupakan senja. Keindahan senja di ufuk barat tergadaikan. Lepas seharian penat, merombak hidup, menyisir jalan, pulang. Tak lagi menyempatkan diri, sekedar menatap langit di ufuk barat. Pintu rumah terbuka, segera serta merta menuju kamar. Aku mulai khawatir. Banyak orang terjebak dalam genggaman semu. Menyapa kawan di dalam ruang tersekat jarak, melompat waktu. Tiada lagi perjumpaan, canda tawa, sendau gurau. Semua tergenggam dalam sebuah kotak. Rindu tak bersua menjelma kata yang tersunting.
ruang sekat rindu dibelenggu waktu hingga lupa indahnya senja di ufuk barat. Kawanku semuanya, aku rindu, tak bisa lagi menembus sekat untuk perjumpaan.